Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah cerita film seru yang berjudul The Legend of Immortal Sword Cultivation. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang dikenal tak memiliki roh pedang dan dianggap lemah. Namun tak disangka ternyata dirinya dipilih oleh langit untuk mewarisi roh pedang suci terkuat hingga harus berhadapan dengan musuh yang sesungguhnya. Naga salju pun telah siap menghadang para pendekar yang tengah masuk ke jalur pendakian demi berkultivasi menjadi dewa dan hidup nyaman di istana langit. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dalam catatan kuno, para pendekar terungkap bahwa setiap manusia terlahir dengan roh pedangnya masing-masing. Mereka yang berbakat akan mampu memperkuat roh pedangnya melalui latihan hingga mencapai level pendekar pedang. Namun belum selesai sampai di situ, setiap 100 tahun sekali jalan menuju puncak Gunung Siu akan terbuka. Saat itulah para pendekar pedang bersaing untuk mencapai puncak agar dapat mencapai tingkat para dewa sekaligus hidup menjadi dewa yang mendiami istana langit. Tentu saja jalan untuk mencapai di sana tidaklah mudah. Banyak rintangan mengerikan yang selalu menunggu, seperti sosok naga salju penjaga jalur pendakian yang cantik namun mematikan yang siap berpesta untuk mencari mangsa. Namun hal mengejutkan rupanya terjadi. Ada satu pendekar pedang yang terlalu sakti dan mengajar naga salju dengan mudahnya hingga sang naga terkapar tak berdaya. Setelah itu pendekar api tersebut segera menaiki jalur pendakian menuju puncak Gunung Siu untuk menjadi dewa. Singkat cerita, 100 tahun telah berlalu. Pada suatu malam yang indah di ibu kota kerajaan, seorang pria bernama Tijan yang terkenal lemah karena tak memiliki roh pedang tangan berbincang dengan sahabatnya. Ia berbincang untuk melakukan kultivasi hingga menjadi dewa dan tinggal di istana langit. Sementara itu di tengah jalan terlihat seorang pendekar wanita terbang dengan pedangnya lalu dihadang oleh pendekar wanita lainnya yang berbaju merah. Hingga terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Pertarungan pun selesai ketika salah satunya kabur melihat lawannya membawa bala bantuan. Pada akhirnya, si pendekar merah mengunjungi gurunya yang bernama Guanji yang memiliki roh pedang harimau. Saat itu, salah satu murid masuk tanpa izin hingga seluruh jiwanya terserap oleh sang guru yang sedang berlatih menaikkan tingkat kultivasinya. Tak lama kemudian, sang guru mengatakan pada salah satu murid kepercayaannya bahwa ia ingin menjadi dewa namun membutuhkan pedang Fesin untuk membantunya mencapai tingkat kultivasi tertinggi agar dengan mudah dapat melewati jalan menuju dewa di puncak Gunung Siu. Singkat cerita, keesokan harinya, di desa kelahiran Tijan datanglah para pendekar roh pedang tingkat rendah yang berakhlak buruk. Mereka menindas rakyat agar bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu gadis bernama Xiaoxiao sedang membela ayahnya. Pendekar jahat pun kesal dan ingin membunuhnya. Tapi untungnya Tijan datang tepat waktu untuk membela seluruh orang-orang desa. Walaupun dikenal lemah, Tijan tetap nekat menantang para pendekar, yang mana hasilnya ia pun justru kalah telak. Sampai hampir terbunuh, tiba-tiba datang dua pendekar roh pedang tingkat tinggi yang kebetulan saja lewat. Dengan mudah para pendekar jahat dikalahkan. Setelah itu pendekar tersebut pergi meninggalkan desa tersebut. Di tempat berbeda alias di dalam sebuah gua kecil, rupanya si pendekar merah berhasil menjalankan misi dari gurunya untuk menemukan pedang Fengxi. Tanpa diketahui pendekar yang sebelumnya menyelamatkannya, Tijan pun juga berhasil sampai ke sana. Semua memperebutkan pedang Fesin karena siapapun yang berhasil mengambil pedang tersebut maka akan langsung mendapat roh pedang tingkat tertinggi dan terkuat, yang mana akan sangat berguna ketika menghadapi rintangan ke puncak Gunung Siu. Tapi untuk mengambilnya tidaklah mudah. Pedang Fesin dijaga oleh roh api suci yang sangat kuat hingga satu persatu anak buah si pendekar merah musnah tak tersisa karena hanya orang terpilih yang dapat memilikinya. Sementara itu di tempat berbeda, Tijan nekat bertualang seorang diri ke Gunung Siu agar menjadi lebih kuat dan semakin dekat dengan tujuannya menjadi dewa. Namun di tengah perjalanan, Tijan teralihkan perhatiannya pada sebuah batu kristal cantik. Dan saat itu tiba-tiba sosok makhluk mengerikan mengejarnya tanpa henti. Tijan terus berlari hingga tanpa diduga ia masuk ke dalam gua di mana pedang Fengxi berada. Dan pedang itu kemudian diambil oleh Tijan dengan tanpa terluka sedikit pun, yang artinya Tijan memang telah dipilih oleh roh api suci untuk memiliki pedang Fesin. Tijan pun masih bingung dengan apa yang terjadi. Lambat laun kekuatan pedang Fesin mulai merasuki tubuhnya hingga Tijan pun pingsan.
Singkat cerita, sore harinya Tijan telah tersadar dan tengah berada di desanya. Ia kemudian bertemu kembali dengan pendekar wanita yang telah menolongnya. Di situ Tijan menanyakan semua kebingungannya. Si pendekar wanita bernama Yani pun menjawab, dan kemudian menawarkan diri untuk membantu Tijan mengendalikan dan memahami kekuatan dasar dalam dirinya. Hari-hari pun berlalu hingga tibalah mereka di sebuah gua misterius untuk melanjutkan pelatihan. Namun ternyata tanpa diduga muncul sosok iblis roh pedang hitam yang menyerang. Rupanya monster tersebut dulunya adalah pendekar pedang sakti yang melatih dirinya menguasai roh hitam. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, monster mengerikan tersebut ternyata adalah ayahnya Yani yang bernama Feng Xi. Setelah menyadari hal tersebut, Tijan segera mengerahkan kekuatan api sucinya untuk menetralisir aura iblis hingga Yani pun dapat berkumpul kembali dengan ayahnya. Tak lama kemudian, Feng Xi berkata jika Tijan dipilih oleh roh api suci untuk memiliki pedang Feng Xi. Artinya Tijan adalah orang pilihan langit yang langsung diberikan roh pedang tingkat 6 alias tingkat tertinggi. Sedangkan di dunia ini, orang dengan roh pedang tingkat 5 saja sudah sangat langka. Karena ketika telah mencapai tingkat 6, maka jalan untuk menjadi dewa sudah semakin terbuka di depan mata. Tak lama kemudian, Feng Xi dan Yani segera membantu Tijan untuk melatihnya dengan cara singkat dan menggunakan metode yang cukup berbahaya. Tijan saat ini sedang dibuka segel yang selama ini membatasi kekuatan dalam dirinya. Sehingga saat kekuatan tersebut terbuka seluruhnya, menyebabkan Feng Xi terpental dan meninggal di tempat. Walaupun sedih, Yani tetap harus menghadapi kenyataan demi amanat ayahnya yang berpesan agar Guan Zi segera dibasmi, karena telah menyerap ratusan roh pedang para pendekar yang menjadi korban ambisinya untuk dapat melalui jalan dewa di puncak Gunung Xiu. Singkat cerita, Tijan segera mendatangi markas besar kediaman Guan Zi dan beberapa pengawal kepercayaannya. Dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan lagi. Walaupun pada akhirnya Tijan harus kabur dibantu oleh Yani, ia lebih memilih untuk melarikan diri daripada dirinya harus kehilangan roh pedangnya akibat jurus terlarang milik Guan Zi. Gak lama kemudian Tijan pun pingsan selama beberapa jam di kediaman Yani. Keesokan harinya, Guan Zi kembali memperdaya beberapa pendekar roh pedang tingkat rendah untuk mengikuti ke jalur pendakian dewa. Naga salju pun kembali menghadang. Namun dengan mudah ia taklukkan setelah sekian lama meningkatkan tingkat kultivasi roh pedangnya. Saat sampai di bukit pendakian, akhirnya Guan Zi menunjukkan wajah yang sebenarnya. Dengan terang-terangan meminta para pendekar untuk menyerahkan roh pedangnya, alias mengorbankan nyawa mereka agar tingkat kultivasi Guan Zi semakin meningkat dan mampu melewati jalur dewa yang penuh dengan sambaran petir. Tanpa menunggu lama, ia pun segera mengeluarkan jurus terlarangnya hingga semua roh pedang para pendekar perlahan terserap termasuk Yani yang berusaha untuk menolong. Sambil terbunuh, untungnya Tijan datang menyelamatkan semua orang. Frustasi akibat kekalahannya, Guan Zi tetap nekat mendaki jalur dewa. Tapi tanpa waktu lama, petir kemudian menyambarkan hingga musnah tak tersisa. Mengejutkan adalah tak terselang lama, datanglah sosok sakti penjaga jalur dewa. Dia adalah Dewa Agung yang kesaktiannya tak perlu diragukan lagi. Tapi rupanya dewa tersebut berarti iblis. Ia senang mengagalkan dan membunuh para pendekar akan dapat menyerap roh pedang mereka sehingga kultivasinya sebagai dewa pun semakin tinggi dan naik kelas di antara para pendewa. Mendengar hal itu, Tijan mengamuk dan tanpa basa-basi menghancurkan jalur pendakian dengan segenap kekuatannya. Sang dewa terlihat musnah, tapi ternyata tidak. Tijan baru menyadari bahwa yang barusan musnah hanyalah bayang-bayang dewa. Sedangkan saat ini, sang dewa yang asli sedang melampiaskan amarahnya ke penduduk desa dengan menyambarkan petir seolah-olah sedang bermain dengan nyawa umat manusia. Tijan dan Yani berusaha menolong para penduduk desa dengan semampu mereka. Tetapi semua nampak sia-sia karena terlalu banyak yang harus diselamatkan. Dengan keterpurukan, disitulah kekuatan terbesar Tijan bangkit hingga perisai suci pun ia kerahkan. Pada akhirnya Dewa Agung terkejut saat Tijan bertransformasi menjadi pendekar roh api suci dan kekuatan melebihi dewa. Sang dewa jahat pun musnah dan dari situlah Tijan melihat aura iblis yang ternyata sudah menyelimuti istana langit. Ia pun segera menerjang untuk membasmi semua iblis hingga tiba-tiba film pun berakhir. Nah, demikianlah akhir dari film ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa menikmati.